Kita sudah jumpa di hari Minggu tanggal 1 November. Kita akan beribadah. Adik-adik jangan lupa ya, sebelum kita beribadah kita mau bersatu teduh. Yuk, mari kita bersatu bersama. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita akan menyanyi dengan riang. Kita mau menyanyi matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Nah, adik-adik sudah tahu kan lagunya? Ya, kita siap ya? Oke, matahari bersinar terang. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ya, adik-adik, kita mau beribadah, kita mau doa pembuka. Doa pembuka oleh, oh iya, teman adik-adik juga. Adik Bevin akan berdoa pembuka pada hari ini. Silakan Adik Bevin. Teman-teman, mari kita berdoa. Terus kita memulai ibadah. Tuhan jaga dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah berdoa untuk pembuka daripada ibadah kita. Sekarang kita mau menyanyi Kidung Ceria 38. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua. Adik-adik pasti sudah tahu nih lagunya ya. Oke, kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam nas pembimbing. Nas pembimbing hari ini dibacakan oleh adik Boy dari Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Disiapkan dulu adik-adik. Ya? Oke. Kalau sudah siap, adik Boy akan membacanya. Silakan adik Boy. Nas pembimbing yang diambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan nas pembimbing yang dibacakan oleh teman adik-adik sendiri, adik Boy. Nah, sekarang adik-adik harus mencoba mengartikannya bagaimana sih? Kenapa Tuhan minta kepada kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nah, adik-adik, seperti apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya, adik-adik diberikan apa? Setiap pagi yang pertama-tama adik bangun pagi diberikan apa? Nafas kehidupan, cuma-cuma dari Tuhan. Ya. Habis itu apa lagi? Kesehatan. Tubuh adik yang kuat, yang sehat untuk bisa beraktivitas. Kalau lagi sekolah bisa bersekolah. Kalau enggak kita bisa bermain sama teman-teman. Nah, yang diinginkan oleh Tuhan adalah
adalah sama seperti adik-adik juga orang tua menginginkan sesuatu, tetapi kita harus memberikan yang terbaik kepada orang yang memberikan. Kalau adik-adik diberikan hadiah dari orang tua, berarti adik-adik juga harus membalas kebaikan orang tua. Dengan apa? Dengan cara bisa lebih dekat dengan orang tua, dengar-dengar dengan orang tua. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau adik-adik mau minta sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Dengan apa? Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita selalu beribadah, selalu baca Alkitab, selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, dengar-dengar kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita segala sesuatunya. Seperti nas pembimbing kita. Ya, jadi jangan lupa selalu berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kepada kita semua berkat itu adanya daripada Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan nyanyi dulu dari Kidung Ceria 77. Pasti adik-adik sudah tahu nih. Kisahkanlah tentang Yesus, ku mau dengar. Kisahkanlah tentang Yesus. Kita semuanya adik-adik dengan kakak juga akan mendengarkannya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan cerita. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan cerita, adik Oksel, teman adik-adik juga akan berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Oke, adik Oksel, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada minggu pagi ini kami boleh kembali beribadah secara virtual. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Sebentar kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berkatilah kakak Layan yang akan membawakan firman Tuhan. Dan berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Ya adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Ada disiapkan Alkitabnya? Kitab Hagai dari apa? Ya, Perjanjian Lama. Nah, yang akan membacakan adalah adik Bianca, Kayla, dan Noah. Nah, kita persilakan dulu mereka. Silakan, adik Bianca, Kayla, dan Noah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7 yang mengatakan ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah
sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua ya. Kali ini Kak Andre yang bercerita untuk kita semua. Jadi kakak berharap cerita yang Kak Andre bawakan nanti tolong disimak ya dan perhatikan. Ya, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, tampilkan. Ini gambar apa ya, adik-adik? Ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar bait suci yang dulu dibangun oleh Raja Salomo, tapi hancur. Adik-adik tahu nggak? Bait suci ini adalah tempat apa? Bait suci ini adalah tempat mereka beribadah. Tapi sudah hancur loh adik-adik. Lalu gimana ya mereka kalau mau beribadah? Lalu kalau mereka mau beribadah kan harus dibangun kembali ya. Nah gimana ya cara membangunnya? Nah, kita masuk ke gambar yang berikutnya. Ini gambar apa adik-adik? Ya, ini adalah Nabi Hagai. Nabi Hagai adalah orang yang diutus Tuhan untuk mengajak bangsa Israel membangun kembali bait suci yang sudah hancur itu. Nabi Hagai punya misi untuk membangun kembali. Makanya Nabi Hagai memerlukan bantuan dari bangsa Israel. Lalu, ya ini bangsa Israel, memang benar. Saat itu adalah kondisi di mana bangsa Israel yang sedang hancur. Mereka baru pulang dari pembuangan. Dengan kondisi pribadi mereka yang hancur. Keuangan dan perekonomian juga hancur. Akhirnya mereka cuma memikirkan masalahnya sendiri, bukannya mencari atau mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Lalu, untuk pekerjaan pembangunan bait suci, pastinya akan tersendat. Dan itu benar terjadi. Lalu Nabi Hagai melihat kondisi itu. Ia tidak kendor untuk terus mengingatkan bangsa Israel bahwa sikap atau cara mereka itu salah. Dan Nabi Hagai mengajak kembali bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan agar tidak mengabaikan bait suci itu dibangun.
Mereka harus mengutamakan pekerjaan Tuhan karena Tuhan adalah sumber berkat buat mereka. Tapi dari cerita ini, firman Tuhan berpesan agar adik-adik harus mengutamakan Tuhan dengan apa adik-adik? Ini gambar apa? Iya. Dengan berdoa dan rajin membaca Alkitab. Misalnya atau contohnya, apa sih perbuatan yang mengutamakan Tuhan? Misalkan adik-adik datang untuk ikut IMPA, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Setelah IMPA selesai, barulah kalian bermain. Lalu adik-adik juga rajin baca Alkitab terlebih dahulu. Setelah baca, ya silakan adik-adik boleh lanjut dengan kegiatan yang lain. Buatlah semuanya ini menjadi sukacita buat kita semua. Baik adik-adik, baik di dalam rumah, bersama dengan orang tua, kakak adik. Jadi semuanya itu benar-benar merasakan sukacita dari Tuhan. Ya, sampai di sini ya adik-adik ceritanya. Terima kasih untuk cerita minggu ini. Kak Andre mengajak kalian semua untuk terus mengutamakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Oke adik-adik, kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 254, Yesus Segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Oke adik-adik, kita akan melakukan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 122, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Oke adik-adik, sekarang kita doa syafaat yuk. Ya, yang akan dibawakan oleh teman-teman kita, Kiren, Ivi, Geldi, dan Natasha. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kamu berdoa untuk pasien-pasien yang kena COVID-19, ya Tuhan, tolong memberikan mereka kesehatan dan juga tolong memberi kekuatan untuk dokter dan medik yang ada di rumah sakit, ya Tuhan, agar bisa menyembuhkan pasien-pasien COVID-19. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa bagi orang tua, mama,
Papa, juga adik dan kakak beserta semua anggota keluarga. Berkati Papa dan Mama yang selalu setia menuntun dan menjaga serta memberi kami makan dan minum yang cukup. Bisa bersekolah menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Jadikan keluarga kami gereja yang hidup, yang selalu taat kepada firman-Mu dan setia melakukan kehendak-Mu, supaya dimanapun kami berada, kami bisa menjadi anak-anak terang yang selalu bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak dan Ibu guru di sekolah yang selalu mengajar kami untuk menjadi generasi muda yang cerdas dan pandai. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Allah kami, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu dan rumah tangga kami masing-masing. Kami naikkan syafaat kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk semua gereja di seluruh dunia, pada khususnya gereja kami GPIB Fata dalam pelayanannya di tengah masa pandemi ini. Ya Tuhan, biarlah gereja kami tetap melayani dan menjadi terang di tengah-tengah situasi ini. Kami juga mendoakan para pendeta kami. Tuhan, berikan kekuatan, roh kearifan, dan hikmat dalam melayani kami para jemaat walaupun lewat online. Tidak lupa juga para presbiter dan kakak layan. Tuhan, berkati juga mereka di dalam pelayanan mereka. Tuhan, berikan kesehatan, akal budi, hikmat, kepintaran dalam melayani dan membimbing kami dari jarak jauh. Tuhan, berkati semua jerih lelah mereka. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Natasha mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini bangsa kami sedang dilandas oleh virus corona. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai bangsa ini, agar bangsa ini bisa bebas dari virus corona. Dan juga berkatilah gereja kami agar tetap kokoh, banyak tamu yang datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami Tuhan untuk doa persembahan. Kiranya Tuhan Engkau menyempurnakannya, Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang selama ini Engkau jaga kami dalam sepekan ini. Ya Bapa, doa ini Kau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, terima kasih sudah berpartisipasi dalam IMPA hari Minggu tanggal 1 November 2020. Kakak berterima kasih kepada adik Devin yang sudah membawakan doa pembuka, kemudian ada adik Boy yang membaca nats pembimbing, kemudian ada adik Oksel yang sudah berdoa sebelum cerita, kemudian yang membaca Alkitab ada 3 orang adik teman
kalian, yaitu Bianca, Kayla, dan Noah. Kemudian ada adik Ive, ada adik Kiren, Gildi, dan Tata yang sudah bersedia untuk membawakan doa syafaat. Nah, adik-adik, jangan lupa juga ya, tanggal 2 November nanti batas pengumpulan video gerak dan lagu Yesus Sayang Semua dan Baca Kitab Suci. Ya adik-adik, buruan dikirim, ditunggu loh, supaya kita bisa lihat di penayangan IMPA pada tanggal 8 dan 15 November. Nah, ada satu lagi nih adik-adik, jangan lupa pada jam 4 sore pada hari ini juga tanggal 1 kita akan mengadakan Zoom aktivitas. Yeay, akhirnya kita ketemu lagi di Zoom aktivitas. Oke adik-adik. Nah, kita akan melihat aktivitas pada minggu ini. Masih tetap di IMPA Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak. Yuk sekarang kita kembali memuji Tuhan dari video ceria nomor 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan, di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Oke adik-adik, kita sudah di akhir ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Yeay. Oke, sekarang kita akan berdoa penutup. Yuk, siapkan hatinya, duduk yang baik. Kan kita udah mau sudahan, tapi jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang
tidak berkekurangan. Kami anak-anak-Mu Tuhan telah mendengar firman, telah bernyanyi, telah memuji nama-Mu. Kami akan sudahi impah ini Tuhan. Pertemukan kami kembali Bapa minggu depan dengan kasih karunia, dengan penuh sukacita, dengan kakak Layan dan adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan, begitu firman-Mu yang luar biasa, sehingga kami anak-anak-Mu dan kakak Layan dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.